Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Febrian Alfianita dari kelas PM 22A dengan NIM 22030174026 akan menjelaskan jawaban soal UAS Geometri tahun 2022-2023. Soal nomor 1, Arya mengatakan jika diagonal-diagonal suatu segi 4 saling membagi 2 sama panjang, maka segi 4 itu jajar genjang. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Arya? Beri argumen jawaban Anda dan dilengkapi dengan ilustrasi yang cukup. Jadi saya setuju dengan pernyataan Arya. Dimisalkan bahwa ABCD merupakan segi 4 dengan AO kongruen dengan OC dan BO kongruen dengan OD. Untuk membuktikan segi 4 ini jajar genjang, kita harus membuktikan bahwa AB itu sejajar dengan CD dan AD itu sejajar dengan BC sesuai dengan definisi jajar genjang, yaitu segi 4 yang sisi berhadapannya sejajar. Jadi pertama kita dapat membuktikan itu COD akan kongruen dengan AOB karena merupakan sudut yang bertolak belakang. COB juga akan kongruen dengan BOA karena juga sudutnya bertolak belakang. Selanjutnya kita dapat menulis apa yang diketahui, yaitu AO kongruen OC dan BO kongruen OD itu diketahui. Langkah selanjutnya yaitu segitiga AOB dan segitiga COD itu akan kongruen akibat langkah 1, 2, dan 3 dan postulat sudut sisi sudut. Dari langkah 5 ini juga dapat mengakibatkan sudut CBO dan sudut ABO itu kongruen. Langkah selanjutnya dari langkah 1, 2, dan 4 itu juga akan mengakibatkan segitiga DOA dan segitiga COB itu kongruen dengan postulat sudut sisi sudut. Dari langkah 7 juga akan mengakibatkan sudut ABO dan sudut CBO itu kongruen. Dari langkah 6 ini dapat mengakibatkan AB sejajar dengan CD dengan alasan 2 garis yang dipotong transversal dan sudut dalam berseberangannya kongruen, maka garis itu sejajar. Lalu dari langkah 8 ini juga dapat mengakibatkan AD sejajar dengan BC dengan alasan 2 garis yang dipotong transversal dan sudut dalam berseberangannya kongruen, maka garis tersebut sejajar. Maka dengan terbuktinya bahwa AD sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC, maka segi 4 ABCD dapat disebut dengan jajar genjang. Soal nomor 2, buktikan bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Jadi segitiga AB
merupakan segitiga sama kaki dan CD merupakan garis bagi sudut ACB. Yang akan dibuktikan adalah CD merupakan garis tinggi dan CD juga merupakan garis berat. Jadi CD itu merupakan garis tinggi, berarti harus tegak lurus, dan CD merupakan garis berat, jadi sini harus sama panjang. Yang pertama kita tulis bahwa AC kongruen dengan CB itu karena diketahui segitiga sama kaki. Dari segitiga sama kaki juga dapat diketahui bahwa CAB dan CBA itu kongruen. Lalu CD juga kongruen dengan CD karena refleksif. Dari langkah 1, 2, dan 3 dapat mengakibatkan segitiga ACD dan segitiga BCD kongruen dengan postulat sisi sudut sisi. Dari postulat sisi sudut sisi ini juga akan mengakibatkan garis AD dan garis DB itu kongruen. Nah, karena sudah diketahui bahwa AD dan DB kongruen, maka CD merupakan garis berat sesuai dengan definisi garis berat, bahwa garis berat merupakan garis yang membagi sisi depannya menjadi sama panjang. Selanjutnya, dari langkah 4 ini juga akan mengakibatkan sudut ADC dan sudut BDC itu kongruen. Lalu sudut BDC merupakan sudut siku-siku karena sudut-sudut yang kongruen itu saling bersuplemen. Dari langkah 8 ini, karena BDC siku-siku, maka dapat mengakibatkan CD tegak lurus dengan AB. Karena sudah diketahui bahwa CD tegak lurus dengan AB, jadi CD merupakan garis tinggi karena tegak lurus dengan sisi yang berada di depannya, yaitu sisi AB.
Soal yang nomor 3 yaitu dari titik P di luar lingkaran ditarik garis H sehingga memotong lingkaran di titik Q dan R, dan ditarik pula garis G sehingga memotong lingkaran tersebut di titik S dan T. Jika ruas garis PQ dan ruas garis PS masing-masing merupakan ruas garis eksternal lingkaran, maka buktikan PQ kali PR sama dengan PS kali PT. Dari soal tadi, maka dapat diketahui bahwa garis H merupakan sekan yang memotong lingkaran di titik Q dan R, dan garis G merupakan sekan lingkaran yang memotong S dan T. Dikatakan sekan karena garis-garis tersebut memotong lingkaran di dua titik. Untuk membuktikan ini, maka kita langkah pertama dapat menarik S ke R, lalu kita tarik T ke Q. Pertama, SR dan PQ dibuat. Langkah selanjutnya yaitu PQT itu akan kongruen dengan sudut PSR dikarenakan dua sudut itu merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur RT. Ini sudut PQT kongruen dengan sudut PST. Sudut keliling yang menghadap lalu sudut P juga kongruen dengan sudut P karena refleksif. Dari langkah 2 dan 3 dapat mengakibatkan segitiga PQT dan segitiga PST itu sebangun. R. Dari kesebangunan ini, maka kita dapat tulis bahwa PQ banding PS itu sama dengan PT banding PR. Jadi ini akibat kesebangunan dikarenakan ketika ada segitiga sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu akan sebanding. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tinggal mengalihkan silang saja. Di PQ dikali PR sama dengan PS kali PT. Dapat tulis akibat langkah 5. Soal nomor 4A, lukis sebuah balok ABCDEFGH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB 5 cm, AE 4 cm, dan BC 8 cm dengan sudut surut 120 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3. Karena di soal diketahui AB 5 cm, maka di sini 5 cm, lalu AE 4 cm. Jadi di sini 4 cm. Nah, karena bidang frontal ABFE sudah diketahui, maka kita akan mencari bagian sudut ortogonal. Nah, sudut ortogonal buat dari sudut surut yang diketahui di soal itu sebesar 120 derajat. Karena di sini sudah memiliki 90 derajat, jadi kita tinggal membuat sudut 30 derajatnya saja. Kita buat sudut. Lalu kita juga membuat sudut 30 derajat di bagian sini.
karena bidang frontal yang kita pakai sudah menggunakan rusuk dengan panjang 5 cm dan 4 cm, jadi bagian bidang ortogonal kita menggunakan panjang 8 cm. Jadi kita membuat perbandingan proyeksi yang diketahui yang di soal yaitu 2:3. Jadi kita menggunakan 8 cm di sini. Lalu kita akan membagi garis 8 cm ini menjadi 3 bagian. Karena di soal kita menggunakan perbandingan proyeksi 2:3, jadi kita ukur 2:3 ini, kita letakkan di sini. Dan di sini. Lalu ditarik garis. Selanjutnya kita dapat menghubungkan titik di sini. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal menarik garis ke atas dengan panjang 4 cm. Lalu diberi nama baloknya A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi seperti ini gambar balok dengan bidang frontal ABFE yang memiliki panjang AB 5 cm, AE 4 cm, dan AD 8 cm dengan perbandingan proyeksi 2:3 dan sudut surut 120 derajat. Soal nomor 4B. Pada prisma ABCDE FGHIJ terdapat titik P, titik Q, dan titik R yang berturut-turut terletak pada rusuk-rusuk seperti gambar ini. Nah, gambarlah irisan prisma yang terjadi jika dibuat bidang melalui titik-titik P, Q, dan R. Jadi, untuk menentukan irisan prisma ABCDE FGHIJ dapat menggunakan perpotongan diagonal. Pertama-tama kita harus memandang bidang ADIF. Nah, bidang ADIF ini akan berpotongan dengan bidang BEJG dan bidang ECHJ. Setelah menentukan perpotongan bidangnya, kita dapat menarik garis pada perpotongan tiap-tiap diagonalnya. Jadi kita tarik garis di sini. Di sini. Kita tulis titik K, titik L, titik M, dan titik N. Selanjutnya dapat ditarik titik P ke titik Q
Titik P dan titik Q itu akan memotong garis KL di O. PQ juga akan memotong MN di titik S. Selanjutnya dapat ditarik garis P ke R. Untuk menemukan titik pada garis C dan E, dapat ditarik garis R dan O, lalu diperpanjang sehingga memotong C dan E di T. Nah, untuk menentukan titik di H dan C juga dapat ditarik garis melalui T dan S sehingga memotong HC di titik U. Lalu titik-titik tersebut dapat dihubungkan. Sehingga irisan prisma dari ABCDEFGHIJ merupakan PRUQT. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.